Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita terkumpul dalam sebuah ibadah ucapan syukur ya. Saya diundang bersama dengan istri dan Ibu Foni. Kami diundang dalam acara ini, di mana hari ini anak dari keluarga hamba Tuhan, anak yang bungsu hari ini boleh berhari ulang tahun yang ketiga ya. Saya yakin, saya percaya ada berkat Tuhan mengalir bagi anak ini ya. Dan ada berkat Tuhan mengalir bagi kedua orang tuanya bahkan keluarga. Terlebih malam hari ini saya yakin jemaat-jemaat Tuhan yang ada di desa Batu Tanda ini, kami yakin jemaat Tuhan yang ada ini dilawat dan diberkati Tuhan malam hari ini ya. Puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan terkait dengan ucapan syukur saudara, hari ulang tahun tentunya dalam konteks ini. Kita melihat ayat firman Tuhan yang terambil dalam Amsal ya, kitab Amsal pasal yang keempat. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-10. Saya merindukan supaya kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara yang membawa Alkitab bisa membukanya. Yang tidak membawa Alkitab, berikut bawa Alkitab. Nah, malam hari ini saudara bisa menyimaknya. Di ayat yang ke-10 dari kitab Amsal pasal yang keempat, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ya, saudara, ini sebuah seruan dan sekaligus sebuah ajakan bagi setiap mereka yang hidup berharap kepada Tuhan. Nah, lewat ayat firman Tuhan ini ada sebuah seruan jika mau mengalami umur yang panjang, maka ayat ini menegaskan kita harus mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah kehidupan. Nah, tentu setiap manusia menginginkan umur panjang. Tidak ada manusia yang normal itu mau umur pendek. Kecuali mungkin ada beberapa orang yang sudah tidak tahan dengan sakit-sakitan, yang sudah tidak tahan dengan masalah hidup atau persoalan hidup. Mungkin mereka mau saja mengakhiri hidup, tetapi itu terpaksa. Tetapi pada intinya atau pada umumnya, semua umat manusia suka yang dengan namanya umur panjang ya. Malam hari ini ada yang mau umur pendek? Tidak ada ya. Saya juga tidak mau umur pendek ya. Supaya Tuhan kasih umur panjang. Tapi seberapa panjangnya itu saya tidak tahu. Ya, saya juga tidak menargetkan. Memang lalu saya bilang Tuhan 60 saja kalau boleh secukup. Tapi kalau Tuhan mau kasih lebih ya tidak apa-apa. Karena firman Allah di ayat kitab Mazmur itu, manusia itu paling kuat berapa tahun? 70 tahun. Tapi itu pun sudah mengalami kesukaran dan kesusahan oleh sebab tubuh ini merosot. Tetapi pada prinsipnya umur panjang itu adalah sebuah harapan hidup. Ya. Nah, tapi mari kita melihat ya. Manusia pada umumnya hanya memikirkan supaya hidup ini bertambah. Tahun-tahun hidup ini ada terus, bertambah terus. Yang artinya kita mengalami kehidupan yang lebih lama di dunia ini. Dan manusia memikirkan bagaimana cara supaya dia bisa umur panjang. Dia bisa bertahan hidupnya di dunia ini. Ya, salah satu cara dia menjaga kesehatannya. Salah satu cara dia mencukupkan kebutuhan hidupnya.
dia bekerja, mencari penghasilan ya, mencari pemasukan ya, memenuhi kebutuhan makan hidupnya. Karena biasanya manusia berpikir kalau kebutuhan hidupnya tidak tercukupi atau dia tidak dapat makan dan minum, dia pikir dia semua mati. Jadi dia berusaha, bekerja keras supaya dapat bertahan hidup. Tapi sebenarnya saudara, mengejar umur panjang itu jangan melihat dari sisi kita bisa lama hidup di dunia ini. Kita bisa melewati tahun-tahun hidup yang lebih panjang lagi. Tidak hanya itu saudara. Firman Allah tidak menegaskan supaya kita mengejar umur panjang, tidak. Karena namanya umur panjang itu adalah pemberian Tuhan. Kalau berbicara hidup, manusia berpikir dengan kebutuhan hidup yang tercukupi, maka itu menjamin ya, dia tetap hidup, dia tetap bertahan hidup. Dengan kebutuhan hidup yang tercukupi, dia bisa hidup lebih lama lagi. Itu cara berpikir manusia. Sehingga manusia berusaha mencari nafkah, berusaha banting tulang. Tidak, bahkan ada yang tidak mengenal waktu. Justru pada akhirnya bekerja supaya dapat bertahan hidup, malah dapat memperpendek umur. Bisa saja orang karena banting tulang bekerja, sudah tidak tahu waktu, siang ataupun malam tetap bekerja, akhirnya sudah mulai capek, mulai datang penyakit, penyakit ini, penyakit itu, karena tidak pernah istirahat. Bukan memperpanjang umur, justru itu memperpendek umur. Jadi ini yang salah dimengerti, karena manusia mengambil ukuran bahwa untuk bisa bertahan hidup ini, manusia ambil ukuran bahwa dia harus mencukupkan kebutuhan hidupnya, kebutuhan materinya. Tapi tidak sadarkah kita bahwa hidup kita ini bukan hanya sifatnya jasmani. Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Ini Tuhan Yesus kutip ya dari firman Tuhan di ayat perjanjian lama. Firman Allah atau Allah menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel lewat Musa. Coba kita lihat ayat itu, ada di dalam kitab Ulangan. Coba saudara lihat kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ketiga saja kita baca. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ya, di sana ditulis begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Apa yang mau dibukakan pengertian dari bangsa Israel, yaitu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ini yang terpasang di pola pikir manusia, bahwa manusia hanya berpikir hidup ini jasmani saja, hidup ini bisa didapatkan lewat makanan, lewat roti. Roti itu menggambarkan kehidupan materi. Tapi Allah berkata bahwa manusia hidup juga dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman. Manusia bisa hidup dengan firman Tuhan. Apakah dengan tidak atau
mengesampingkan kebutuhan materi atau mengabaikan kebutuhan materi atau tidak menggunakan kebutuhan materi, hanya firman saja manusia bisa tetap hidup? Bisa. Dan Allah sudah buktikan kepada bangsa Israel. Ya, kalau saudara baca dari ayat 1 ini, saudara, coba kita baca dari ayat 1 ya, di kitab Ulangan 8 ini. Ini Allah mau buktikan kepada bangsa Israel bahwa mereka bisa tetap hidup hanya dengan firman Allah. Ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3 kita baca kembali. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Allah sudah buktikan kepada bangsa Israel. 40 tahun bangsa Israel kehilangan pekerjaan. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tinggalkan segala usaha mereka. Mereka tinggalkan segala pekerjaan mereka yang menjadi sumber kehidupan mereka. Tinggalkan. Mereka dorang pekobong nilam, dorang kasih tinggal. Tak tahu kalau waktu itu ada kobong nilam. Mungkin ada, setahu ya. Karena ini nilam, ini ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Brurman, bukan. Dorang kasih tinggal, dorang punya ternak kasih tinggal. Kalau mungkin ada yang bekerja di perusahaan pada waktu itu, mereka ajukan pengunduran diri. Alias gaji stop, tidak ada pemasukan. Tidak ada lagi. Yang PNS mungkin waktu itu ajukan, bukan cuti, mengundurkan diri. Dan Tuhan bawa mereka bukan di 40 tahun itu, bukan dibawa di kota, saudara. Itu dibawa di padang pasir. Bayangkan, saudara, padang pasir masih lebih baik mungkin dibawa di tengah hutan, masih bisa ada yang mau dimakan, mungkin bisa cari babi hutan berburu. Tapi ini padang pasir ini, apa yang mau diberburu di sana itu tidak ada. 40 tahun bangsa Israel tidak terjamin kebutuhan materi mereka karena mereka tinggalkan semua. Tapi apakah selama 40 tahun itu mereka di mana tidak memiliki pekerjaan, usaha, pemasukan, kemudian mereka mati? Tidak. Kalaupun ada mati itu karena ada dihukum Tuhan, bukan karena mereka kehabisan makanan. Selama 40 tahun Tuhan berikan mereka firman, kasih makan firman. Dan firman itu membuktikan bahwa firman itu memberikan mereka kehidupan. Firman itu memberikan mereka makan dengan cara yang ajaib. Firman itu memerintahkan mana. Itu bukan hasil ladang, bukan hasil kebun. Firman itulah yang memberi mereka makan, yaitu mana.
dan mereka hidup. Ayat ini ketika bertadi, sengaja Tuhan membiarkan mereka lapar. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak memiliki makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak. Supaya bangsa ini sadar dan mengerti bahwa manusia bisa hidup tanpa kebutuhan materi, yaitu dengan firman Tuhan. Firman itu bisa menghidupi kita. Jadi jangan takut, saudara. Utamakan firman Tuhan itu. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam firman Tuhan itu. Jangan buang firman itu, tapi prioritaskan firman Tuhan itu. Jangankan mau lakukan firman, datang ibadah saja. Tunggu dulu, Bro. Tunggu dulu Pak Gembala. Saya lagi mau panen nilam ini. Biar dulu, nanti jawab ibadah. Ini bahaya ini. Mereka pikir kalau tidak panen nilam, tidak ada penghasilan, kalau semua mati. Oh, enggak. Firman bisa jamin 10 bahkan 100 kali lipat dari hasil nilam itu. Jika engkau mengutamakan Tuhan, jika engkau mengutamakan ibadah, bahkan jika engkau mengutamakan firman Tuhan itu. Firman itu bisa menjamin hidupmu. Engkau akan tidak kelaparan, tidak akan kekurangan. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengaminkan ayat ini, bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, yang artinya manusia bukan hanya roti saja yang menjamin kehidupannya, tapi firman itu, firman Allah bisa menjamin kehidupan kita sekalipun tanpa roti. Roti menggambarkan kehidupan materi kita. Roti menggambarkan usaha-usaha pekerjaan kita. Jadi malam hari ini saya mengajak jemaat Batu Tanda, mari lebih setia lakukan firman Tuhan, ya. Ada ayat begini di dalam Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang ke-25. Ini sebuah ungkapan dari Raja Daud, dan ini adalah komitmennya kepada Tuhan, Daud berkata begini, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Orang yang setia, maka Tuhan juga akan berlaku setia kepada dia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Artinya kalau engkau hidup tidak bercela, maka Tuhan akan berlaku tidak bercela, yang artinya perhatian Tuhan full kepada engkau. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan hidupmu. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Coba, kalau engkau sudah mulai mengutamakan kehidupan materimu, hanya yang dipikir hidup ini cari nafkah terus supaya dapat bertahan hidup, mulai tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, maka Tuhan juga akan mengurangi perhatiannya kepadamu. Karena engkau tidak setia kepada Dia. Tapi jika engkau memberi dirimu untuk Tuhan, dengan setia kepada Tuhan,
Kalau saat ada ibadah engkau memprioritaskan ibadah, mengutamakan ibadah. Saat ada pelayanan engkau mengutamakan pelayanan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kehidupanmu. Dia akan memberkatimu. Roti dan anggurmu, bahkan bakulmu akan ditilik dan diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan ajaib, Dia sanggup memeliharamu. Usahamu tidak bisa menjamin seumur hidupmu. Ada banyak orang yang kecewa dengan usahanya. Ada banyak orang yang gagal dengan usahanya. Tapi jika engkau cari Tuhan, engkau pegang firman Tuhan dengan baik, engkau tidak akan dikecewakan. Terbukti selama 40 tahun Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel. Tuhan menjamin kebutuhan hidup mereka. Karena firman itu mampu menjamin kebutuhan hidup anak-anak Tuhan. Karena firman itu yang akan memberikan engkau umur yang panjang. Tahun-tahun hidupmu akan ditambah oleh Tuhan. Karena engkau hidup di dalam firman Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan ini akan menjadi milik bagian dari keluarga hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Batu Tanda yang ada. Puji Tuhan, demikianlah renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dapat memberkati kita semua.